Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Yang kami muliakan Bapak, Ibu, izinkan kami memberikan sedikit pengetahuan perbedaan SPSS dengan Smart PLS. Mohon maaf kalau ada pemaparan nanti yang keliru atau bertolak belakang dengan kenyataan saat ini. Baik, Bapak, Ibu, kita mencoba dulu membedah SPSS. SPSS kepanjangan dari statistik paket sosial sains, dibuat pada tahun 2009 dan saat ini sudah 2020, ada 11 tahun. Maka perbedaan SPS dengan Smart, yang pertama, kurang efektif karena ada fenomena waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, kompleksitas penelitian sudah rumit. Ini fenomena SPSS. Yang ketiga, suasana penelitian 2009 sama 2020 berbeda suasana. Dua 2020 ini SPSS sudah tidak efektif karena satu, tidak lagi di upgrade atau maintenance. Yang kedua, menggunakan data distribusi normal. Yang ketiga, banyak menggunakan uji. Yang keempat, setiap uji diuji satu per satu. Yang kelima, banyak menggunakan asumsi. Satu, misalnya heterodisitas dan normalitas. Kedua, ada asumsi multikolonialitas, ada asumsi kolomograf dan scatter plot. Jadi ini kenapa
perbedaan SPS dan Smart PLS, kenapa saat ini harus Smart PLS. Jadi ini fenomenanya, kenapa SPS sudah tidak lagi layak dipakai. Fenomena ini sama dengan seperti ketika zamannya warnet tereliminir oleh zamannya Android, zamannya wartel tereliminir oleh zamannya warnet, zamannya TV nasional mulai tereliminir oleh zamannya YouTube. Jadi ini adalah suatu reinkarnasi atau pembaharuan, pengembangan. Baik, kemudian Smart PLS. Kenapa Smart PLS kok tidak SPSS? Ya, fenomenanya pertama sudah banyak digunakan, yang umum. Banyak Indonesia menggunakan ini saat ini. Selain itu menutupi kelemahan SPSS. Contoh, tidak perlu data terdistribusi normal, bisa skala rasio atau panel, bisa diuji secara keseluruhan, Kalau di SPSS ujinya satu-satu, X ke Y, X2 ke Y, S3 ke Y. Kalau ini bisa X1, X2, S3, X3 langsung ke Y. Jadi Smart PLS ini adalah efektivitas dari kelambatannya SPSS menganalisis data. Dengan Smart PLS ini dipercepat. Dan bisa hasil secara serempak diketahui. Kemudian bisa efek indirect atau tidak langsung melalui mediasi. Jadi artinya bisa mediasi, bisa moderasi, atau bisa sekaligus sebaliknya, mediasi moderasi atau moderasi mediasi. Kemudian indikator, seluruh indikator bisa dianalisis serempak. Kalau biasanya indikator itu dilihat satu persatu per dimensi, jadi panjang. Tapi ini bisa indikator itu ketika semua dimensi dimasukkan dengan indikator-indikator, kita bisa melihat, kalau dalam istilah Smart PLS-nya itu ada faktor loading. Jadi kita melihat nilai-nilai indikator setiap indikator. Kemudian yang keempat, indikator itu bisa formatif atau reflektif.
Jadi artinya kalau dia bersifat formatif, maka indikator itu membentuk dimensi. Tetapi kalau dia bersifat reflektif, bahwa indikator itu berdiri sendiri. Nanti di bab mediasi dan moderasi akan kita jelaskan reflektor dan formator. Namun ada kelemahan Smart PLS. Pertama, data di bawah 100. Kedua, trial untuk yang free. Ketiga, license per tahun dan berbayar. Jadi kalau yang memiliki data di atas 100, kita harus membeli license-nya di web resminya. Demikian Bapak Ibu perbedaan SPSS dan Smart PLS. Semoga ini bisa menambah pemahaman Bapak Ibu dalam melakukan suatu riset analisis menggunakan terbarunya alat analisis. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.